نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini tanggal 17 Safar 1445 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 3 September 2023 kita masih diberikan kesempatan, diberikan taufik dan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri taman-taman surga yang dimana kita akan melanjutkan pembahasan dari pelajaran-pelajaran penting atau fiqhus sirah dari sejarah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pembahasan yang sebelumnya kita sudah memasuki yaitu tentang kisah perang Khandaq atau perang Ahzab. Fiqhus sirah fi ghazwatil Ahzab. Jadi perang Ahzab atau perang Khandaq ini ada dua nama ya. Ada yang mengatakan perang Ahzab, ada yang mengatakan perang Khandaq. Dan Al-Qur'an itu berbicara tentang perang Khandaq ini atau perang Ahzab. Bahkan di dalam Al-Qur'an ada satu surat namanya surat Al-Ahzab. Ya, surat Al-Ahzab yang di dalam surat tersebut Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang peperangan Khandaq, ya. Yaitu perang ini terjadi di tahun kelima dari bulan Syawal. Ya, tahun kelima setelah hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Tahun kelima. Kalau perang Badar tahun kedua, perang Uhud ini tahun ketiga. Lah perang Khandaq ini di tahun kelimanya setelah hijrahnya Nabi dan para sahabat ke Madinah. Di pertemuan yang lalu kita juga membahas bahwasanya perang ini terjadi karena ada orang Yahudi Bani Nadir namanya Huyai bin Akhtab. Yang namanya orang Yahudi ini sakit hati karena orang Yahudi Bani Nadir ini diusir oleh Nabi dari kota Madinah karena mereka berkhianat. Orang-orang Bani Nadir ini kalau kita baca beberapa referensi, jadi di Madinah itu ada 3 macam kabilah orang Yahudi, Bani Nadir, Bani Quraidah sama Bani Qainuqa, ya. Dan di antara yang membuat ulah ini adalah Bani Nadir. Yang dimana Bani Nadir ini mereka ada rencana jahat yaitu membunuh Nabi SAW. Ketika Nabi ini datang ke kabilah, ke tempat perkampungan Bani Nadir, ya, maka Nabi menyampaikan hal-hal yang baik-baik, perjanjian dan sebagainya. Namun orang Bani Nadir ini ada di antara mereka yang memiliki rencana busuk. Jadi ketika Nabi duduk, itu orang Bani Nadir ini akan melemparkan batu dari atas rumahnya. Kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi melalui malaikat Jibril. Kelakuan dari Bani Nadir ini, Nabi pun langsung pergi, langsung pulang dari perkampungan Bani Nadir. Setelah itu Bani Nadir ini diusir dari kota Madinah. Mereka tidak boleh ada yang tinggal di Madinah. Mereka akhirnya mengungsi mereka mengungsi di Khaybar. Kemudian dari Bani Nadir ini ada orang namanya Huyai bin Akhtab, yang dimana Huyai bin Akhtab ini ngompor-ngompori orang-orang musyrik, ya, ngompor-ngompori orang kafir untuk memerangi Nabi SAW dan para sahabat di kota Madinah, ya.
Jadi ngojok-ngojoki, kemudian menimbulkan permusuhan, menyalakan api permusuhan lagi, ya, supaya orang-orang musyrik dan orang-orang kafir ini memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Tidak hanya di situ, Huyai bin Akhtab ini juga mengajak beberapa kabilah dari bangsa Arab di antara Bani Ghatafan. Kabilah Ghatafan mereka juga diajak untuk berperang sampai akhirnya terkumpullah 10.000 pasukan, ya, 10.000 pasukan yang datang dari Mekah menuju ke Madinah, ya. Di mana 10.000 pasukan ini dipimpin oleh Abu Sufyan. Ketika itu beliau masih kafir, dipimpin oleh Abu Sufyan. Mendengar hal ini, Nabi SAW beliau mengajak para sahabatnya bermusyawarah. Strategi apa yang kita gunakan untuk menghadapi 10.000 tentara pasukan yang akan datang ke kota Madinah. Wah, ini Nabi bertanya kepada para sahabat, kira-kira strategi apa yang bisa kita gunakan. Di antara sahabat yang ada waktu itu adalah Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Maka Salman mengatakan, dulu kita di negeri Persia, di Faris, itu kalau ada musuh yang menyerang, maka kita bikin khondak, bikin parit, ya, kita bikin parit. Jadi paritnya itu lebar dan mendalam, sehingga kuda-kuda itu nggak bisa menerobos, nggak bisa lompat. Kalau lompat dia pasti jatuh ke parit dan mati misalnya, ya. Ini ide yang diajukan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dan waktu itu di bangsa Arab, di masyarakat Arab tidak ada atau belum mengenal strategi membuat parit, ini belum ada waktu itu, ya. Jadi strategi ini pertama kali diterapkan oleh Nabi SAW dan para sahabat di bangsa Arab waktu itu. Oleh karenanya orang-orang musyrik, orang-orang kafir yang dipimpin oleh Abu Sufyan, yang mereka bawa 10.000 pasukan, itu enggak tahu tentang strategi ini, ya. Mereka tidak tahu akan strategi yang diterapkan oleh kaum muslimin di Madinah, ya. Ketika di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas bahwasanya dalam membuat parit ini bukan hal yang mudah, ya. Karena tidak ada alat-alat berat seperti zaman kita saat ini. Ya, mereka, Nabi dan para sahabat, mereka membuat parit dengan alat seadanya, alat-alat tradisional waktu itu, ya. Itu pun ada di antara kaum muslimin yang pinjam kepada orang Yahudi, yaitu Bani Nadir sudah diusir, ya. Bani Quraidah, ya. Yang ada di waktu itu Bani Quraidah masih di Madinah. Maka di antara kaum muslimin ada yang pinjam peralatan-peralatan dari orang Yahudi untuk membuat parit, menggali, ya. Menggali dengan dalam sekian, panjangnya sekian, ya. Itu berlalu dalam waktu kurang lebih 6 hari. Karena diperkirakan perjalanan waktu itu dari Mekah ke Madinah itu kurang lebih 6 hari. Perjalanan dengan onta, kuda atau jalan kaki kurang lebih 6 hari, 6 malam, ya. Makanya di situ Nabi SAW itu beliau memotivasi para sahabat untuk bersemangat, ya, dalam membuat parit. Dan Nabi juga turun tangan. Jadi Nabi bukan hanya memberikan komando, memberikan perintah, tapi juga beliau turun tangan. Beliau ikut membuat parit, ya. Beliau ikut menggali, beliau ikut membawa batu, memikul batu dan sebagainya. Sampai-sampai ketika Nabi SAW melihat para sahabat, mereka bekerja keras, mereka bekerja sama dalam membuat parit, maka Nabi mengatakan, Allahumma la aisha illa aishul akhirah, faghfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, sesungguhnya tidak ada kehidupan yang hakiki kecuali kehidupan akhirat. Faghfir lil muhajirin wal ansar, maka berikanlah ampunan kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar. Jadi Nabi mendoakan. Nabi melihat para sahabat begitu susah payah, kecapean. Dan waktu itu seperti yang kita sampaikan, ketika para sahabat ini membuat parit itu di musim dingin, ya, di musim dingin. Jadi kalau yang pernah umroh mungkin di bulan Desember, Januari, itu musim dinginnya luar biasa di Madinah itu. Jadi musim dinginnya itu sampai merasuk ke tulang, ya. Dalam artian ketika kita pakai jaket, itu terkadang dinginnya itu masih terasa, ya, masih sangat terasa. Dan ini terjadi ketika para sahabat ini membuat parit tadi. Itu mereka waktu itu mengalami musim dingin, ya. Fasul syita, kalau dalam bahasa Arab fasul syita, ada fasul soif. Fasul soif ini musim panas, fasul syita musim dingin, ya, dinginnya luar biasa. Dan ketika para sahabat ini membuat parit, sebagaimana yang kita sampaikan, mereka dalam keadaan kelaparan, ya.
mereka mengalami rasa lapar karena pasokan makanan itu tidak banyak waktu itu. Dan ketika itu Nabi SAW itu juga beliau mengikatkan batu di perut beliau karena rasa lapar. Ya, melihat hal ini, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu itu nggak tega melihat Nabi SAW itu mengikatkan batu di perut beliau. Makanya Jabir ini pulang ke rumahnya, bertemu sama istrinya, ditanya di rumah kita lagi ada apa? Adanya cuma gandum sama anak kambing, ya. Kemudian sama Jabir radhiyallahu anhu, anak kambing ini disembelih, kemudian istrinya suruh masak. Jadi gandum tadi dibuat adonan roti, ya. Dan itu nggak bisa mencukupi banyak orang. Oleh karena itu istrinya Jabir mengatakan, silakan kamu mengundang Nabi SAW sama 1 atau 2 orang sahabat, ya. 1 atau 2 orang sahabat. Namun ketika Jabir kembali ke tempat pembuatan parit, Jabir mengabarkan kepada Nabi, beliau sudah menyiapkan hidangan. Justru yang diajak oleh Nabi SAW ini semua sahabat yang ikut membuat parit tadi, ya. Jadi kurang lebih 1000 orang. Yang diundang mungkin 1-3 orang, Nabi dan 2 orang sahabat. Tapi Nabi justru mengajak seluruh sahabat yang hadir waktu itu, Muhajir dan Ansor, itu datang ke rumahnya Jabir. Ya, datang bergantian, makanya bergantian. Dan di sini Nabi SAW beliau ini diantara mukjizatnya Nabi SAW, ya. Jadi makanan yang sedikit itu jadi cukup untuk sekian sampai 1000 orang lebih waktu itu, ya. Kurang lebih 1000 orang. Kalau tadi kita ceritakan pasukan orang musyrik berapa tadi? 10.000. Jadi yang ada di kota Madinah itu katakanlah sama wanita, sama orang-orang tua, orang-orang sepuh itu kurang lebih 3.000-an orang. Ya. 3.000 ini enggak mungkin semuanya ikut perang. Ya, enggak semuanya mungkin standby menunggu kedatangan orang-orang musyrik. Kurang lebih yang bisa diandalkan untuk bisa perang itu kurang lebih 1.000 dari 2.000 ini tadi. Ya. Makanya 1.000 ini kurang lebih 1.000 itu diajak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke rumahnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma untuk makan bersama. Dalam artian gantian. Ya. Dan itu cukup, bahkan lebih tura-tura kalau bahasa Jawanya itu. Sehingga Jabir ini terheran-heran juga, makanan yang awalnya itu sedikit tapi cukup. Jadi Nabi itu mencuil roti sama ngambil daging dikit dikasih kepada sahabat. Nabi nyuwil lagi roti dari gandum tadi sama ambil daging dikasihkan para sahabat. Seperti itu terus. Ya, semuanya dapat cukup, bahkan kenyang para sahabat ini. Dalam beberapa kitab, dalam beberapa sumber itu sebutkan para sahabat ini kenyang semuanya. Ya, dan itu masih sisa. Akhirnya Jabir mengatakan kepada istrinya, kamu bagikan ini makanan ini kepada orang-orang masih kelaparan. Ya, karena memang waktu itu musim dingin dan banyak orang-orang mengalami kesusahan untuk mendapatkan makanan. Maka Jabir memerintahkan istrinya makanan-makanan yang tersisa ini supaya dibagi-bagikan. Ya, sampai di situ kemarin kita sebutkan. Kemudian kita lanjutkan di sini. Ketika Khandaq atau parit ini sudah selesai dibuat, ya, sudah selesai dibuat dengan izin Allah, dengan pertolongan dari Allah, kemudian dengan kerja keras yang dilakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat radhiyallahu anhum, maka parit ini pun selesai dibuat. Ya. Kemudian ketika orang-orang musyrik itu sudah sampai ke Madinah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka mendapatkan parit itu mereka kaget. Ya. Karena mereka belum mendapatkan strategi seperti ini di nenek-nenek moyang mereka. Ya, bangsa Arab itu belum pernah melihat strategi seperti ini. Makanya mereka terkejut, ya. Dan waktu itu ketika parit sudah dibuat, maka Nabi SAW dan para sahabat sudah bersiap-siap untuk menghadapi orang-orang musyrik kedatangan mereka. Dan waktu itu para wanita, orang-orang tua itu mereka diperintahkan oleh Nabi tetap tinggal di rumahnya masing-masing, anak-anak kecil. Ya, dan waktu itu yang diberikan pesan itu Abdullah bin Umi Maktum supaya beliau tetap di perkampungan itu menjaga kaum wanita dan anak-anak dan orang-orang tua. Setelah itu Nabi dan para sahabat-sahabat yang lain bersiap-siap menghadapi serangan orang-orang musyrik yang dipimpin oleh Abu Sufyan, ya, Abu Sufyan. Kemudian di sini ketika
orang-orang musyrik ini datang, kan jumlahnya lumayan 10.000 ini. Maka orang-orang muslim, orang yang beriman, ya namanya mereka jumlahnya sedikit, dengan melihat orang-orang banyak ini kan ada rasa rasa khawatir, rasa takut itu tetap ada walaupun sudah ada strategi parit ini tadi. Dan hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 22. Ya. Apa kata Allah dalam ayat ini? Al-Ahzab ayat ke-22. Kalau antum bawa HP antum bisa klik Google Al-Ahzab 22. Nanti muncul di situ terjemahannya juga. Allah berfirman, "Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqa Allahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima." Yang artinya walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang yang beriman, ya para sahabat, walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, mereka melihat pasukan-pasukan yang berkelompok tadi. Ya, karena ada dari orang musyrik, ada dari orang kafir, ada dari kabilah ini, dari kabilah itu, ada dari orang-orang Yahudi. Ini mereka berkelompok-kelompok, tapi mereka bersatu karena mereka memiliki satu tujuan untuk membinasakan kaum muslimin di Madinah. Ya, jadi mereka ini walamma ra'al mu'minuna al-ahzab, ketika orang yang beriman itu melihat pasukan-pasukan yang berkelompok di hadapan mereka. Ya, ini terjadi di perang Ahzab ini, perang Khandaq. Qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka mengatakan inilah yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya. Wa sadaqallahu wa rasuluh, dan maha benar Allah dan Rasulnya. Wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Ya, dan mereka orang-orang beriman ini tidak menambah kecuali iman, yakin dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, rasa khawatir, rasa takut itu tetap ada, namanya manusia, tabiat. Tapi mereka punya iman, punya keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka sudah berusaha bikin parit, bikin strategi ini dan sebagainya. Tinggal nanti hasil perangnya bagaimana sudah mereka serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena doa sudah dilakukan, usaha sudah dilaksanakan, sudah ada pasukan ini bertemu, ya sudah. Nanti iman wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Tidak menambah di dalam hati-hati orang yang beriman kecuali imanan wa taslima, keimanan, keyakinan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa nazala amama sila'in faja'alahu khalfa dhahrihi wal khandaq amamahu. Wa aqbalat Quraisyun hatta nazalat bi majma'il asyal min raumati fi ahashibiha wa aqbal Ghatafan wa man tabi'ahum min ahli Najdin hatta nazalu bidan minaqmi ila janibi Uhud. Kemudian ini semua sudah pada datang. Kelompok-kelompok ini semua 10.000 itu sudah pada datang. Ada yang dari atas, ada yang dari bawah, ya, macam-macam. Macam-macam ini dari segala penjuru ini kaum muslimin dikepung, ya. Kaum muslimin dikepung. Kemudian di dalam ayat yang lain, ya, di dalam ayat yang lain di surat Al-Ahzab tadi, kalau tadi ayat 22, ini ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Ini Allah ceritakan bagaimana keadaan ketika perang Ahzab tadi. Yaitu di ayat yang ke-10 masih surat Al-Ahzab, ijja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Ya. Surat Al-Ahzab ayat ke-10. Ijja'ukum min fawqikum, dan ketika mereka datang kepada kalian dari atas kalian, maksudnya dari bukit-bukit bagian atas. Kemudian wa min asfala minkum, dan dari bawah kalian, ya. Kemudian wa izzaghatil absar, dan ketika pandangan kalian itu tidak enak melihat banyak orang tadi, ada rasa khawatir. Wa balaghatil qulubul hanajir, ya. Wa balaghatil qulubul hanajir, maksudnya di sini dan hati kalian sesak sampai ke tenggorokan. Wa tadunnuna billahi dununa, kemudian kalian menyangka terhadap Allah berbagai macam prasangka, ya, berbagai macam prasangka. Ini Allah gambarkan bagaimana ketika kedatangan orang-orang musyrik dengan berbagai macam sekte, berbagai macam kelompok dari Yahudi, dari musyrik, dari kafir, dari kabilah-kabilah ini dari berbagai macam tempat kaum muslimin dikepung, ya, dikepung. Kemudian di sini summa kharaja aduwwahi Huyai bin Akhtab hatta ata Ka'ab ibn Asad al-Quradi sahibu aqdi bani Quraidah wa kana qad wada Rasulullah sallallahu alaihi qaumihi wa ahadahu falamma sami'a bimaji Huyai bin Akhtab aghlaqal bab.
Jadi orang-orang musyrik ini mereka kesulitan untuk menerobos apa tadi? Paritnya tadi ya. Karena paritnya ini dalam dan jaraknya juga lebar. Ya. Jadi mereka kesulitan untuk menerobos strategi parit ini atau khandak ini. Ya, mereka kesulitan. Kemudian Huyai bin Akhtab tadi yang mempelopori perang Khandaq ini, yang ngojok-ngojok itu tadi. Maka Huyai bin Akhtab ini ingat bahwasanya di dalam Madinah, di dalam parit itu, ini katanya parit ya melingkar. Di dalam parit ini masih ada yaitu orang-orang Yahudi Bani Quraidah, ya, Bani Quraidah. Ya, di mana Bani Quraidah ini sudah dipesani sama Nabi, kalian jangan macam-macam. Ya, dalam artian kalian harus menjaga perjanjian. Ya, kalau kita diserang, kita harus bekerja sama untuk menghadapi musuh. Ini di antara isi perjanjian kaum muslimin kepada orang-orang Yahudi termasuk Bani Quraidah. Lah Huyai bin Akhtab ini mendatangi salah satu rumah. Jadi Huyai bin Akhtab ini bisa, mungkin dia cari cara atau cari celah atau bagaimana untuk bisa menerobos parit tersebut. Ya. Akhirnya dia mendatangi rumahnya salah seorang dari Bani Quraidah, namanya Asad Al-Quradi. Ya, Asad Al-Quradi. Huyai bin Akhtab ini ngetuk-ngetuk pintunya. Ngetuk-ngetuk pintunya orang Bani Quraidah ini tadi. Awalnya sama Asad Al-Quradi ini ditutup, enggak mau dibukakan pintunya. Enggak mau dibukakan pintu sampai Huyai bin Akhtab ini terus mengetuk pintu, minta dibukakan pintu sampai akhirnya Asad Al-Quradi ini membuka pintu rumahnya. Huyai bin Akhtab ini ngojok-ngojoki sama Bani Quraidah supaya mereka berkhianat kepada Nabi dan para sahabat. Ya, supaya mereka membatalkan perjanjian kepada kaum muslimin, yaitu Nabi dan para sahabat. Akhirnya dibujuk, dirayu Asad Al-Quradi ini, dia mau. Ya. Dari hal ini maka ini ada penyakit atau bahaya dari dalam. Ya, dari dalam, karena orang-orang Bani Quraidah waktu di dalam, masuk dalam bagian parit tadi. Ya. Maka dalam hal ini Nabi sudah mendengarkan kabar adanya pengkhianatan dari orang-orang Bani Quraidah. Ya, disebabkan karena Huyai bin Akhtab ini tadi merayu sahabatnya yang masih sama-sama Yahudi untuk mengkhianati kaum muslimin. Ketika mendengar kabar tersebut, Nabi mengutus dua sahabatnya, Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah, ya, kepada untuk mendatangi perkampungan Bani Quraidah. Intaliqu hatta tanduru ahaqqun ma balagna an haula'il qaum amla. Pergilah kalian, ya Sa'ad bin Mu'ad dan Sa'ad bin Ubadah. Pergilah kalian ke perkampungan Bani Quraidah, benar enggak kabar yang sampai kepada kita bahwasanya mereka sudah berkhianat. Akhirnya kemudian di sini Nabi mengatakan, fa in kana haqqan falhanu ilayya lahnan a'rifuhu wala tuftu fi a'dha'in nas wa in kanu 'alal wafa fima bainana wa bainahum fajahru bin nas. Ya. Jadi kabar pengkhianatan Bani Quraidah ini sudah terdengar di telinganya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa orang dari para sahabat. Ya. Otomatis kan kalau kabar ini tersebar itu kan bahaya kan ya. Karena ini ada bahaya laten dari dalam yang akan menghancurkan kaum muslimin dari dalam, karena orang Yahudi kalau berkhianat mereka akan merusak tatanan strategi yang sudah dibentuk oleh Nabi dan para sahabat-sahabat beliau. Ya. Oleh karenanya sebelum bahaya ini menyebar dan melebar, Nabi SAW mengutus dua sahabatnya tadi. Beliau berpesan, ya kalian berdua mengecek kabar ini benar atau tidak. Kalau kabar ini benar, maka kalian kasih isyarat. Ya. Tapi kalau kabar itu kabar yang dusta, orang-orang Bani Quraidah ini enggak berkhianat, maka sampaikan dengan suara keras, Bani Quraidah mereka tidak berkhianat. Ya. Kenapa? Karena Nabi kalau mereka benar-benar berkhianat, kasih isyarat saja. Nanti saya tahu bahwasanya mereka benar-benar berkhianat. Ya. Kalau namanya kabar ini tersebar dan orang-orang tahu, kaum muslimin, para sahabat tahu, mereka akan khawatir. Jadi ini sudah mau ada musuh di depan, ada musuh dari dalam juga. Ini akan membuat mental itu down, mental itu jatuh, ya. Dan itu akan memudahkan kaum musyrikin untuk semakin menyerang kaum muslimin, ya. Kemudian faqala Sa'd bin Mu'adh wal qarah
adlun wa qara yakni ka ghadari adlu wa qara bi ashabir raji wa sakatal bakun fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absyiru ya masyarul muslimin bi nasrillahi ta'ala wa auni. Ketika Sa'ad bin Mu'adz sama Sa'ad bin Ubadah ngecek di perkampungan Bani Nadir Bani Quraidah, maka mereka mendapatkan kabar betul bahwasanya Bani Quraidah ini mereka sudah berkhianat kepada Nabi dan kaum muslimin, ya, dan para sahabat. Akhirnya Nabi mengatakan faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absyiru ya ma'syaral mu'minin, maka berikanlah kabar gembira wahai orang yang beriman bi nasrillahi ta'ala wa aunihi, dengan pertolongan Allah, dengan kemenangan dari Allah dan pertolongannya, ya. Jadi beliau ini dalam suatu situasi genting, dalam sesuatu yang mencekam, ya. Ini ada orang-orang musyrik, ada orang-orang Yahudi yang dari dalam bersiap-siap menyerang. Tapi Nabi tetap beliau memberikan kabar gembira, absyiru ya ma'syaral mu'minin, berikanlah kabar gembira wahai orang-orang yang beriman bi nasrillahi ta'ala wa aunihi, dengan pertolongan dari Allah, dengan kemenangan dari Allah dan pertolongan darinya, ya. Washtaddal khauf wa adamal bala wa khifa 'ala darari wan nisa, ya. Maka rasa takut itu menyebar, kemudian kegoncangan itu semakin pekat, semakin tampak, ya. Tetap mereka berusaha, kaum muslimin berusaha melakukan apa yang bisa mereka lakukan. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal muslimuna qibalata aduwwihim la yastati'una az-zawal an makanihim yata'aqqabuna khandaqahum wa yahrisunahu, ya. Wa najmul nifaqi min ba'dil munafiqin qala ba'dhum, ya. Jadi ketika orang-orang musyrik ini enggak bisa lewat, enggak bisa menerobos khandaq tadi, mereka menghujam, mereka melemparkan anak panah. Ya, jadi kaum muslimin ini diserang dengan anak panah. Itu yang bisa yang dilakukan oleh orang musyrik cuma itu saja. Ya, anak panah mereka gencarkan menyerang kaum muslimin, ya, yang berada di belakang parit tadi. Itu terus menyerang. Orang-orang Yahudi juga dari Quraisy tadi mereka juga ikut menyerang dari dalam. Wah, ini kan situasi kan luar biasa berjamaah. Kalau kita gambarkan waktu bagaimana kejadian yang mencekam dalam waktu itu. Wa najmun nifaqi min ba'dil munafiqin faqala ba'duhum. Ya. Kemudian tidak berhenti di situ saja. Orang-orang munafik itu mereka bikin ulah di perang Khandaq ini. Orang-orang munafik itu mereka bikin ulah. Antum lihat di surat Al-Ahzab ayat ke-12. Ya. Al-Ahzab ayat 12 Allah menceritakan bagaimana ulahnya orang-orang munafik, ya. 12 ini bukan, ya, di ayat yang ini ayat ke-13-nya. Kalau ayat 12 ini antum perhatikan ayat 12 Al-Ahzab, hunalika batuliyal mu'minun, ya. Ayat ke-11 Al-Ahzab hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalatan syadida. Di situlah orang-orang yang beriman itu digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Hunalika batuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Hati mereka dibuat goncang. Lihat musuh dari sini, musuh dari dalam. Kemudian orang-orang munafik sudah membuat ulah. Ulahnya orang-orang munafik ini di ayat yang ke-12. Wa id yaqulul munafiqun walladzina fi qulubihim maradun ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa hurura. Dan ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang penyakit dalam hatinya berkata Allah dan Rasulnya tidak menjanjikan kepada kami kecuali tipu daya. Ini lisannya orang munafik ngomong seperti itu. Ya, kan kalau di bulan yang lalu, pertemuan sebelumnya itu kita pernah ceritakan ketika itu para sahabat ketika membuat parit itu mereka mendapatkan batu yang keras yang sulit untuk dihancurkan, ya. Kemudian mereka merasa kewalahan, mereka datang menemui Nabi SAW. Mereka mengeluhkan atau mengadu tentang batu yang satu ini kok keras, ya. Akhirnya Nabi SAW beliau menghampiri batu tersebut, beliau hancurkan. Sebelum beliau hancurkan, beliau mengucapkan Bismillah, ya. Di pukulan yang pertama, beliau mengatakan, aku telah diperlihatkan oleh Allah kunci-kunci kerajaan Persia. Kemudian di pukulan yang kedua, kunci-kunci negeri Syam. Kemudian pukulan yang ketiga, aku dibukakan oleh kunci-kunci negeri Yaman. Ini Nabi mengucapkan hal itu dengan suara yang keras. Orang-orang munafik dengar akan hal ini, ya. Orang-orang munafik dengan ucapan Nabi bahwasanya beliau akan dibukakan, ditaklukkan bagi orang-orang Islam itu negeri ini, ya.
Orang-orang munafik dengar. Maka ketika kejadian yang sangat genting, orang musyrik, orang Yahudi ini mereka menyerang, apa yang dikatakan orang-orang musyrik, ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Apa yang diucapkan oleh Allah dan Rasulnya itu hanya tipu daya. Ya, ini enggak mungkin, mana bisa orang-orang Islam ini menguasai Persia, menguasai Syam, menguasai Yaman, sedangkan saat ini mereka dalam keadaan seperti ini. Ini orang-orang munafik seperti itu. Ya. Mereka enggak membantu, mereka mengolok-olok, mengembos-ngembosi dan lain sebagainya. Ini orang-orang munafik yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Ahzab ayat ke-12 ya. Ayat yang ke-13 juga sama, ini masih ceritanya orang-orang munafik. Wa id qala ta'ifatun minhum ya ahla yasrib la muqama lakum farji'u. Ya. Wahai, dan ingatlah ketika segolongan orang-orang munafik mengatakan, hai penduduk Yasrib, hai penduduk Madinah, ya, la muqama lakum farji'u. Ya, tidak ada tempat bagi kalian maka kembalilah. Jadi orang-orang munafik ini ngojok-ngojoki sebagian orang itu supaya pulang ke rumah, enggak usah ikut perang. Farji'u. Ya, ini di perang Azab, perang Khandaq. Wa yasta'dinu fariqum minhumun nabiyyah. Ya, akhirnya sebagian orang itu mereka minta izin kepada Nabi untuk pulang. Yaquluna inna buyutana aurah. Mereka mengatakan rumah-rumah kami itu enggak ada yang jaga. Ya. Inna buyutana aura wa ma hiya bi aura in yuriduna illa firara. Padahal mereka itu bukan itu alasannya. Ya, tidaklah mereka menginginkan illa firara, kecuali lari dari medan perang. Ya, ini orang-orang munafik, ya. Ini orang-orang munafik. Di ayat yang ke-14, walau dukhilat alaihi min aqtariha summa suilul fitnah la atauha wa ma talabasu biha illa yasira. Kalau orang-orang Yasrib itu diserang, orang Madinah dari segala penjuru, kemudian mereka orang munafik ini diminta untuk murtad, mereka akan murtad. Ya, mereka akan apa? Murtad dari Islam. Karena memang dalam hal ini mereka hanya menyembunyikan, mereka menampakkan Islam tapi menyembunyikan kemunafikan. Ini gambaran orang-orang munafik ketika perang Ahzab disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ahzab tadi. Kemudian ketika sudah diserang, dihujani anak panah, orang-orang Yahudi Bani Quraisy itu juga ikut nyerang. Ya. Maka ini terus kaum muslimin menjaga diri mereka dari serangan-serangan orang-orang musyrik. Mereka juga kaum muslimin menghujani orang-orang musyrik dengan anak panah, ya, saling memanah gitu loh. Ya, ini terus berlalu. Terus sampai seharian. Wa najmun nifaqi min ba'dil munafiqin. Ya, kana al-muslimuna yatabawwaluna khirasatahum nabiy wa kana fi qarrin syadid wa ju'in wa kana lailuhum naharan. Sampai ketika saling menghujani anak panah, saling menyerang, ya, yang terjadi di antara kaum muslimin dan orang-orang musyrik itu sampai Nabi itu mengatakan, Nabi dan para sahabat itu sampai enggak sempat sholat asar. Ya, jadi matahari sudah terbenam, Nabi dan para sahabat itu belum sholat asar karena mereka sibuk untuk meladeni orang-orang musyrik dari parit tadi, dari kejauhan ini tadi. Mereka juga, kaum muslimin dan para sahabat, Nabi dan para sahabat juga meladeni orang-orang Yahudi Bani Quraisy itu sampai mereka tidak sempat sholat asar, matahari sudah terbenam waktu itu. Ya, karena saking dahsyatnya peperangan waktu itu. Ya, akhirnya ya waktu itu ya dikodok sholat asar ini karena ini ada uzurnya. Nabi dan para sahabat sibuk menghadapi orang-orang musyrik dan Bani Quraisy itu dari dalam. Ya. Kemudian ketika perang itu berkecamuk, ya, terus saling memanah, kemudian terjadilah apa yang terjadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berdoa ketika perang Ahzab. Allahumma munazzilal kitab, sari al-hisab, ahzimil ahzab, Allahumma hazumhum wa zalzilhum. Nabi mengucapkan doa, Allahumma munazzilal kitab, wahai ya Allah, engkau yang menurunkan kitab, menurunkan Al-Quran. Sari al-hisab, engkau yang maha cepat perhitungannya, maha cepat hisabnya nanti di hari kiamat. Ihzimil ahzab, hancurkanlah kelompok-kelompok itu. Allahumma hazumhum, ya Allah, hancurkanlah mereka, wa zalzilhum, dan porak-porandakan pasukan-pasukan mereka. Ya. Ini dalam Sahih Bukhari. Doanya Nabi itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Allahumma munazzilal kitab, sari al-hisab, ahzimil ahzab, Allahumma hazumhum, ya, wa zalzilhum. Ini doanya Nabi
sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, perang Ahzab. Ya. Wa dallat munawasyatul musyrikin lil muslimin wa tarashukuhum ahum bin nabli duna inqita'in tailatan muddatil khisar hatta innahum syuhul muslimuna yauman an ada'i salatil asr fa sallu ba'da ghurubis syamsi. Ya. Jadi terus orang-orang musyrik ini mengepung Khandaq tadi sampai kurang lebih 1 bulan. Ya. Sampai 1 bulan. Jadi kaum muslimin, Nabi dan para sahabat itu terus-menerus siaga menghadapi hal-hal yang mungkin saja terjadi, itu kurang lebih 1 bulan. Sampai dalam 1 bulan tadi seperti yang kita sebutkan dalam buku ini, dari 1 bulan ini ada 1 hari yang di situ Nabi dan para sahabat itu sampai nggak sempat sholat asar karena saking dahsyatnya peperangan, ya, gentingnya suasana, berkecamuknya perang, sampai mereka kelewatan nggak sholat asar. Sampai matahari terbenam, akhirnya Nabi dan para sahabat mengqadha salat asar ini. Ya. Wa fashalat muhawalatul musyrikin fi iqtihamil Khandaq wa qutila man iktamahu mislu Amr bin Abdud Amr bin Abdud alladhi qatalahu Ali bin Abi Thalib wa farul bakun lam ra'ahu wa lamma farul bakun lima ra'ahu qatalahu wa qutila aidan Nufail al-Mazumi. Ya. Kemudian dari perang Ahzab ini ada beberapa orang Quraisy yang itu bisa menerobos Khandaq ini tadi. Ya, seperti Amr bin Abdud, kemudian Ikrimah bin Abi Jahal. Ini sempat bisa melewati Khandaq atau parit tersebut. Akhirnya orang-orang yang menerobos ini seperti Amr bin Abdud ini dibunuh sama Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang lain itu lari. Ya, yang lain itu lari. Dari di sini wastusyhida minal muslimin sittatun minhum Sa'd bin Mu'adz wastamara al-hisar li muddati 24 laila. Kemudian dari kaum muslimin ketika perang Khandaq ini, karena ada ulahnya Bani Quraidah itu berkhianat dari dalam, maka di antara kaum muslimin terbunuh waktu itu adalah Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Wastamara al-hisar, maka kaum muslimin tetap dikepung li muddati 24 laila, sampai waktu di sini sebutkan 24 laila, yaitu 24 malam. Ya, jadi kurang lebih sampai enggak sampai sebulan, tapi 24 lailan. Wa kama qala Allahu jalla sya'nuhu fi kitabil karim, faqad kafawahul mu'minal qital wa hayya min syani wasilatain. Kemudian pertolongan Allah kepada orang yang beriman di perang Khandaq ini dengan 2 cara. Ya. Allah memberikan pertolongan kepada orang beriman di perang Khandaq ini dengan 2 hal. Bi wasilatain. Ulahuma juhud Naib bin Mas'ud radhiyallahu anhu alladhi aslama duna an yash'ura qaumuhu bidzalika. Fa sa'a bi idzni Rasul sallallahu alaihi wasallam ila tafriqi bainal yahud fi Quraidah wal musyrikin haitsu dzakara li bani Quraidah alla yabda'ul harba didda Muhammadin illa idza a'tadhum Quraisyun ra'ina kayla yadhabu yatrukunhum. Pertolongan yang pertama yang Allah berikan kepada kaum muslimin di perang Khandaq, yaitu ada di antara orang-orang kafir, yaitu dari kabilah Ghatafan, itu yang masuk Islam, yaitu namanya Naim bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Naim bin Mas'ud ini Allah kasih hidayah, dan orang-orang rekan-rekannya tadi itu nggak ada yang tahu kalau Naim bin Mas'ud ini sudah masuk Islam. Ya, sudah masuk Islam. Akhirnya Naim bin Mas'ud ini ngomong, ya Rasulullah, apa yang bisa saya lakukan untuk membantu kaum muslimin? Ya. Akhirnya Naim bin Mas'ud ini dia sendirian itu memecah belah kelompok-kelompok dari orang-orang musyrik tadi. Ya, diadu domba antara satu dengan yang lain. Ya, satu dengan yang lain. Apa yang dilakukan? Naim bin Mas'ud ini datang ke Bani Quraidah. Kalian jangan ikut-ikutan perang lagi. Sampai kalian dapat jaminan dari orang-orang Quraisy, kalau kalian itu menang, kalian dapat begini. Ini kata Naim bin Mas'ud kepada orang-orang Bani Quraidah. Kemudian Naim bin Mas'ud datang ke orang-orang Quraisy. Ya. Innahum sayatlubuna rahaina summa yaslimuna ila Muhammadin dalilan ala taubatihim min naqdil ahdi. Ya. Orang-orang musyrik, Naim bin Mas'ud ngomong kepada orang musyrik, kalian jangan percaya kepada Bani Quraidah. Sebentar lagi mereka akan menyerahkan diri mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini diadu sendiri sama Naim bin Mas'ud ini, yang beliau dapat hidayah ketika terjadinya perang Khandaq. Dan ini tidak ada yang tahu, ya. Akhirnya di tubuh orang-orang musyrik itu terjadi perpecahan. Di tubuhnya Bani Quraidah terjadi perpecahan, ya. Ini semakin mereka mendapatkan lemah dan mereka lebih mudah untuk dikalahkan.
Ini pertolongan yang pertama yang Allah berikan. Amal wasilatus tsaniyah, adapun pertolongan yang kedua, kata penulis, yang Allah berikan kepada orang beriman, fahiya rihus syadidah allati lam tada li jaisyil musyrikin khaymatan illa asqatatha wala kidron illa akfa'athu wala narun illa atfatha hatta itarru li'inal rahili yajuruna adyanal khaybah wal fashal. Pertolongan yang kedua yang Allah berikan kepada kaum muslimin di perang apa? Perang Khandaq ini, yaitu Allah sebutkan di surat Al-Ahzab ayat ke-25. Al-Ahzab ayat ke berapa? Ayat ke-25. Apa firman Allah dalam ayat ini? Ya ayyuhalladzina amanu, ya, uzkuru ni'matallahi alaikum ijja'akum junudun fa arsalna alaihim rihan wa junudan lam tarawha wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Ya. Yang artinya Al-Ahzab ayat ke-25. Wahai orang-orang yang beriman, bukan Pak, Al-Ahzab, saya sebentar ini ya ayyuhalladzina, ini ayat ke-9, afwan, ayat ke-9. Ini salah, saya baca salah apa catatan kakinya. Al-Ahzab ayat ke-9. Yaitu Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu uzkuru ni'matallahi alaikum, wahai orang yang beriman, ingatlah nikmat Allah kepada kalian. Ijja'atkum junudun, yaitu ketika datang kepada kalian tentara-tentara, ya, fa arsalna alaihim rihan, kemudian kami kirimkan kepada mereka apa? Angin. Wa junudan lam tarawha, dan tentara-tentara yang kalian tidak dapat melihatnya. Wa kana Allahu bima ta'maluna basira, dan sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi pertolongan yang kedua ini yang Allah berikan kepada orang-orang kaum muslimin adalah Allah turunkan malaikat, dan juga Allah mengutus apa? Angin, ya. Fa arsalna alaihim rihan, maka kami utus angin ini, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk memporak-porandakan barisan kaum musyrikin, ya. Jadi kemah-kemahnya orang musyrik itu porak-poranda karena datangnya angin ini. Api-api, namanya perang kan butuh makan, ya. Api-api yang mereka nyalakan untuk masak makan itu semuanya padam semuanya karena ada angin ini tadi, ya. Pokoknya kompor-kompor mereka, apinya, tungku-tungku mereka itu apinya mati semuanya. Dan ini mereka sudah kewalahan orang musyrik, adanya angin yang luar biasa, ya, yang Allah utus untuk menghancurkan orang-orang musyrik. Akhirnya apa? Mereka mengumumkan untuk mereka pergi dari kota Madinah dalam keadaan kalah dan dalam keadaan gagal, ya. Jadi peperangan ini orang-orang musyrik, ya, dengan berbagai macam yang bersatu di dalamnya, ini mereka mengalami kegagalan, ya. Allah turunkan angin, Allah utus malaikat untuk membantu kaum muslimin, ya. Walam takun hadil hazimatul lati ada bihal ahzab hazimatan muaqqatatan bal basyara nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ashabahu bi annahum lam yahzul muslimin ba'da hadhil ghazwa. Jadi setelah perang Khandaq ini, kata Nabi, disebutkan dalam kitab-kitab sejarah, setelah perang Khandaq orang-orang musyrik enggak pernah lagi menyerang kaum muslimin, ya. Justru kaum muslimin yang akan menyerang mereka di perang-perang berikutnya. Karena apa? Karena persenjataan mereka, orang-orang musyrik ini sudah habis, ya. Panah-panah mereka sudah dihujamkan semuanya kepada kaum muslimin. Karena adanya Khandaq ini mereka enggak bisa apa-apa, ya. Jadi persenjataan mereka itu sudah hampir habis, dan mungkin bisa dikatakan habis, sehingga Nabi mengatakan al-anahzuhum wala yaghzunana nahnu nasiru ilaihim. Setelah saat ini, setelah peperangan ini, kita akan memerangi mereka. Mereka masuk Islam mereka masuk Islam, kita enggak perangi mereka. Kalau mereka enggak mau masuk Islam, kita akan perangi mereka, ya. Yaghzunana nahnu nasiru ilaihim, ya. Kita akan mendatangi mereka, kita akan memerangi mereka. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari perang Ahzab atau perang Khandaq, yang pertama, ya, laqad kharaja qadatul yahud min Khaybar ila Makkah wa ila al-musyrikin min qabalil Arab wal taqaw jami'an ala harbi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ikhtilaf fi adyanihim, ya. Pelajaran yang pertama, orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu mereka akan bersatu untuk memusuhi orang apa?
kaum muslimin, orang-orang kafir. Ini kan perang Khandaq ini kan awalnya dari Bani Nadir, satu orang. Kemudian datang ke orang kafir, orang musyrik. Mereka ngajak-ngajaki supaya bersatu untuk menyerang kaum muslimin. Jadi inilah ulahnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik dengan berbagai macam agama, keyakinan yang mereka miliki. Mereka selama-lamanya tidak akan ridho kepada orang-orang yang beriman. Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Selama-lamanya, Allah mengatakan selama-lamanya, sampai hari kiamat, yang namanya orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak akan ridho kepada kalian wahai umat Islam sampai kalian ikut kepada agama mereka. Ya. Jadi ini terjadi di zaman Nabi dan juga di zaman sekarang. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik itu bersatu untuk menghancurkan Islam. Dan kemudian menghancurkan di sini memberikan pikiran-pikiran, ada LGBT, ada ini, ada itu, semuanya untuk merusak merusak kaum muslimin, merusak generasi muda anak Islam. Ya, generasi mudanya dirusak dulu, dibuat ikhtilat, dibuat anak-anak wanita-wanita muslimah itu nggak menutup aurat, dibuat tontonan ini, tontonan itu ulahnya orang-orang kafir, orang-orang yang benci kepada Islam. Ya, jadi jangan heran kalau di zaman Nabi itu terjadi seperti ini, di zaman kita sudah sama. Mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasoro, orang-orang kafir, orang musyrik, mereka nggak akan tinggal diam. Mereka akan senantiasa bagaimana menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Ya, ini jangan kita lengah dalam hal ini. Ya, ini disebutkan pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua adalah pentingnya bermusyawarah. Ya, pentingnya bermusyawarah. Disebutkan lamma alima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi khabaril ahzab syawara ashabahu wa lam yakun ahadun aktsaru masyuratan li ashabihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kabar, mendapatkan berita orang-orang musyrik akan datang dengan 10.000 pasukan, maka Nabi di sini ketika itu belum mendapatkan wahyu dari Allah tentang peperangan ini, maka beliau ngajak musyawarah kepada para sahabatnya. Ya, jadi Nabi SAW itu dalam berbagai macam keadaan mengajarkan kita untuk melakukan musyawarah. Ya, jajak pendapat. Bagaimana pendapatmu? Bagaimana ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan musyawarah ini juga penting kita lakukan. Wasyawirhum fil amr. Ya, kita perlu bermusyawarah. Misalnya kalau seorang anak dia mau bekerja di suatu perusahaan, maka musyawarah dulu sama orang tuanya, musyawarah dulu sama dosen-dosennya dulu, bagaimana bekerja di tempat ini. Ini musyawarah, ya, minta ide, minta pendapat. Setelah musyawarah, kemudian istikharah, ya. Jadi ada dua hal para jamaah yang perlu kita lakukan kalau kita mau melakukan suatu hal, ya. Yang diantaranya adalah musyawarah sama istikharah. Istikharah ini minta kepada Allah Subhanahu wa taala pilihan yang terbaik, ya. Ini diajarkan dalam Islam. Istikharah sama musyawarah. Kita mau nikahkan anak kita kepada seorang anak muda, maka istikharah dulu sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian musyawarah, nanya anak muda ini gimana, akhlaknya gimana, kualitas ibadahnya gimana. Ini namanya musyawarah, ya. Jadi ini dua hal yang penting dalam Islam, dalam kehidupan kita, agar nanti kita mendapatkan pilihan yang tepat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang ketiga, ya, min qissati hafril khandaq na'khudul istifadata mimma ladal ghair mimma la yata'aradu ma'a dinina. Ya. Yang ketiga, bolehnya mengambil manfaat dari pengalaman orang lain selama hal itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dari mana pelajaran ini kita ambil? Yaitu ketika Nabi SAW mengadopsi pendapatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, yaitu Salman nawarkan strategi bikin parit, bikin khandaq. Maka ini diterima sama Nabi SAW karena enggak bertentangan dengan syariat Islam. Ya. Dan hal ini bermanfaat juga. Jadi boleh kita mengambil manfaat, ya, atau pengalaman dari pihak lain selama pengalaman itu hal tersebut tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi mengambil ibrah, mengambil manfaat dari pengalaman orang-orang lain. Kemudian pelajaran yang keempat,
musyarakatu Rasul sallallahu alaihi wasallam bi nafsihi ma ashabihi radhiyallahu anhum fi hafril khandaq faqad kana yanqulu turab ma'ahum wa hadha fa'ala da'iyati ila Allah idza amara bi khairin an yakuna awwalal mubadirin ilaihi aw awwal musahimina fihi. Jadi yang keempat ini keikutsertaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menggali parit. Ya. Jadi Nabi itu tidak hanya memerintahkan, tapi beliau juga terjun di lapangan. Ya, dan hal ini perlu dicontoh oleh para dai, para mubaligh, ya, yang dimana mereka mengikuti jejaknya para Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ketika kita memerintahkan orang, menasihati orang, menceramai orang, maka kita di garis terdepan yang mengamalkan hal tersebut. Ya, jadi bukan hanya perintah-perintah saja, tapi kita nggak praktek. Ya, Nabi dalam hal ini beliau perintahkan untuk menggali parit, tapi juga beliau sendiri terjun di lapangan. Beliau sampai mengikat batu di perutnya, beliau kelaparan, beliau mengangkat batu, beliau menghancurkan batu. Ini dilihat bersama para sahabat. Ya, dilihat dengan para sahabat, maka mereka akhirnya semakin termotivasi. Mereka semakin semangat karena mereka melihat langsung keteladanan dari siapa? Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah pelajaran yang kelima, ya, yang terakhir atau yang sebelum terakhir, ya, adalah umat ini butuh kepada orang-orang yang menguatkan iman, ya, fil umuril jaddiyati, ya, atau pelajaran yang kelima yaitu terbongkarnya topeng-topeng orang-orang munafik, ya, fil umuril jaddiyati yadharu wa yankashiful munafikun. Dzalika anna hafral khandaqi ma'asyidatul ju' wa aqbalil adwi wal khaufi ala darari amrun la yaqdimu alaihi ila shadiq amma ma'ada dzalika fa yatasallaluna ila ahlihi wa yatrukuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi di perang Khandaq ini pelajaran yang kelima tersingkapnya topeng-topeng orang-orang munafik. Ya. Kelihatan siapa yang jujur, siapa yang ada dalam hatinya penyakit kemunafikan. Ya. Orang-orang yang jujur dalam keimanannya, mereka tetap akan perang walaupun keadaannya bagaimanapun, jumlah pasukan yang banyak dari kaum musyrikin, pengkhianatan dari Bani Quraidah. Orang-orang yang beriman, mereka akan tetap di medan perang. Mereka enggak akan minta izin kepada Nabi untuk pulang. Berbeda dengan orang munafik tadi, sebagaimana dalam Al-Qur'an tadi kan disebutkannya, bagaimana orang munafik ini mereka minta izin untuk pulang. Alasannya di rumahnya enggak ada yang jaga. Ya. Padahal mereka bukan itu alasannya, mereka hanya takut saja, takut mati. Ya, dan lain sebagainya. Ini pelajaran yang kelima tersingkapnya topeng-topeng dari orang-orang munafik. Yang terakhir, insyaallah pelajaran-pelajaran yang lainnya kita sampaikan di pertemuan yang akan datang, adalah pelajaran yang keenam, bahaya teman yang buruk. Ya, bahaya dari teman yang buruk. Hal ini kita ambil dari kisahnya Huyai bin Akhtab, yang dimana Huyai bin Akhtab datang ke rumahnya Asad Al-Quradi. Ini orang Bani Quraidah, Huyai ini dari Bani Nadir, tapi mereka ini berteman. Ya, mereka berteman. Ketika Huyai bin Akhtab ini ngetuk pintunya Asad Al-Quradi, awalnya enggak mau, diketuk-ketuk terus, akhirnya mau dibukakan, akhirnya dirayu. Ini kan teman yang buruk. Jadi teman yang buruk ini bisa mempengaruhi kepribadian seseorang, bisa mempengaruhi keteguhan hati seseorang. Yang awalnya Asad Al-Quradi dari Bani Quraidah ini tetap akan menjaga perjanjian dengan kaum muslimin, akhirnya diojo-ojoi, akhirnya Bani Quraidah ini pun berkhianat. Ya, mungkin sampai di sini dulu untuk pelajaran-pelajaran dari perang Khandaq. Insyaallah pelajaran-pelajaran yang lain dari perang Khandaq ini akan kita sampaikan di pertemuan yang akan datang. Semoga kisah dari perang Khandaq ini bisa kita ambil faedah-faedahnya, ya. Bisa kita ambil pelajaran-pelajarannya. Bagaimana Allah ceritakan tentang perang Ahzab, perang Khandaq ini di surat Al-Ahzab. Itu tadi beberapa ayat. Jadi kalau kita baca Al-Quran, kita sampai di surat Al-Ahzab, maka minimal kan kita ingat, oh ternyata dulu saya pernah pelajari ini tentang perang Khandaq. Allah ceritakan perang Khandaq ini di beberapa ayat di surat Al-Ahzab. Bagaimana sikap orang yang beriman, bagaimana sikap orang-orang munafik ketika terjadi sesuatu yang genting seperti peperangan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri kajian kita. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.